Wuh, tangan ini kembali. Sekarang saya bawanya stacking cup. Semuanya pasti sudah pernah lihat. Ada yang bilang mangkok, ada yang bilang stacking cup, jadi macam-macam namanya. Tapi intinya mangkok-mangkok ini, cups ini dia terdiri dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuh. Bentuknya macam-macam, ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada yang macam-macam lah bisa kita temuin. Kalau dengan donat itu beda lagi ya. Kalau donat itu ada ringnya dan kemampuan yang akan dicapai beda hal. Untuk kali ini kita bahasnya mengenai si stacking cup ini. Pastinya sudah sering lihat ketika anak lagi di assessment, lihat ketika sesi terapi, ketika masuk TK atau PAUD, pasti menemukan benda ini. Tapi pernah tahu nggak sih atau pernah nggak sih dikasih tahu kenapa stacking cup ini selalu ada di awal-awal belajar, entah di TK, di PAUD atau di terapi, pasti ada di awal-awal. Karena sebenarnya walaupun terlihat sederhana ya, stacking cup ini mengajarkan banyak hal. Mengajarkan mengenai problem solving. Misalnya anak itu baru pertama kali diajarkan stacking cup ini, dia disuruh masukkan, nggak bisa. Maka dia harus punya pemecahan masalah terhadap situasi yang dia hadapin. Kalau ini nggak bisa masuk, dia harus ngapain? Jadi ada beberapa anak akan terlihat kemampuan mengatasi masalahnya dengan melempar atau kabur dari pelajaran nggak mau ngerjain. Tapi ada yang tetap bertahan dengan mencoba setiap cupnya. Kemudian juga untuk mengajari besar kecil. Kalau ini lebih kecil, berarti dia mampu masuk di tempat yang besar. Kalau ini lebih besar, apakah dia bisa masuk di tempat yang lebih kecil? Ya, jadi besar kecil bisa diajarkan juga, kemudian bisa juga mengajarkan warna, bisa juga mengajarkan pemecahan masalah seperti yang saya bilang di awal. Oke, jadi si stacking cup ini sangat-sangat penting untuk diajari di awal ya. Bagaimana sih cara ngajarinnya? Kita mulai dengan yang jelas, nyata, berbeda. Jadi kalau kita mau mulai dengan yang sedikit. Seperti ini jelas, nyata, berbeda. Ukurannya berbeda. Dan kita selalu mulai dengan cara diurutkan. Jadi anak hanya memasukkannya saja. Seperti itu. Jadi tidak kemungkinan anak untuk melakukan kesalahan sangat kecil. Jadi setiap kali kita akan memberikan tugas, pastikan kemungkinan anak berbuat salah itu kecil. Mungkin di awal kita bisa memberikan contoh. Kalau misalnya dengan 3 cups ini sudah oke, kita bisa lakukan random. Kalau dengan 3 cup sudah bisa kita masukkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa, bebas. Cup ini juga bisa di stack ke atas. Disusun ke atas. Seperti ini. Kalau untuk stacking cup ke atas, kita lakukan, kita minta anak mengerjakan yang paling terakhir. Supaya apa? Supaya tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi begitu sampai ke atas, kita boleh tuh meminta anak ngerobohin, meminta anak menjatuhkannya, jadi lebih seru. Banyak orang tua mengatakan nanti menjadi kebiasaan buruk tuh ngejatuhin barang gitu. Nah, di sini proses kepercayaan ditanamkan juga sebenarnya. Jadi kalau kita
bermain dan menjatuhkan barang hanya ketika dengan bermain stacking cup, tidak dengan bermain dengan barang-barang lain. Anak akan belajar di situ. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai stacking cup. Sampai jumpa, bye-bye.